Assalamualaikum semuanya. Seperti yang sudah saya sertakan di judul, di video kali ini saya akan membahas mengenai jangka sorong. Dari mulai cara menggunakannya, membaca skalanya, dan juga mengenai bagaimana semacam prinsip kerja jangka sorong ini. Untuk mengukur panjang sebuah benda, ada banyak pilihan alat ukur yang bisa kita pilih bergantung pada benda apa yang mau kita ukur. Misalkan kita mau mengukur sesuatu yang berhubungan dengan bangunan, misalkan itu biasanya digunakan roll meter. Kalau mengukur baju, biasanya itu menggunakan meteran yang bisa dilipat karena menyesuaikan dengan bentuk tubuh gitu. Tapi kalau kita memerlukan alat ukur dimensi panjang yang memerlukan ketelitian yang lebih, maksudnya ketelitian lebih itu yaitu tadi kalau mengukur bahan bangunan atau mengukur ukuran badan atau ukuran baju, ya kalau ada beda-beda sedikit, misal 1 mili atau 2 mili, mungkin tidak terlalu berpengaruh kali ya. Tapi ada beberapa pengukuran yang memang menginginkan kita atau mengharuskan kita untuk mengukur lebih teliti lagi. Nah, alat ukur yang bisa menyediakan ketelitian yang lebih teliti lagi, salah satunya adalah jangka sorong. Ya, ada lagi sih micrometer screw dan beberapa lagi. Tapi yang akan kita bahas ini adalah jangka sorong. Nah, yang saya tahu ada 2 jenis jangka sorong, yaitu jangka sorong yang sudah digital dan jangka sorong yang manual seperti ini. Tentunya jangka sorong yang digital akan lebih gampang cara membacanya karena sudah tertera angkanya di sana. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah jangka sorong yang manual seperti ini. Terlihat di sini jangka sorong, kita nggak sih? Nah, ada 2 buah skala gitu. Yang ini ada skala nonius ya. Nah, dan yang ini adalah skala utamanya. Jadi skala nonius itu bisa bergeser gitu, digeser-geser, disorong-sorong. Itulah kenapa namanya jangka sorong. Ini rahang atas dan ini rahang bawah, dan ini ada bagian untuk mengukur kedalaman gitu. Ini sebenarnya mau rahang atas mau rahang bawah, apapun itu ya, kalau dibalik ya kebalik, berarti yang ini rahang atas, yang ini rahang bawah. Yang jelas bagian sini ini untuk mengukur ketika kita mau mengukur jarak tepian dalam sebuah benda. Ya, kalau ini tepian luar, mengukur jarak antara 2 tepian luar sebuah benda. Ini ada penguncinya dan ini ada semacam alat penyorongnya lah gitu. Jadi kalau kita sorong seperti ini, nah ini jadi gampang gitu ya. Bagaimana cara menggunakannya? Ada beberapa yang bisa dilakukan jangka sorong tadi. Dengan bagian yang ini nih, rahang yang lebih panjang, kita bisa mengukur tepian luar sebuah benda. Misalkan saya membawa ini, kalau mau mengukur tepian luar gelas ini, maka kita buat begini, berarti nah ini, lalu kemudian kita pastikan ini. Nah, kita kunci deh gitu. Nah, nanti kita tinggal baca skalanya gitu ya. Oke, membaca skala ntar kita bahas di bagian berikutnya. Nah, berikutnya jika kita mau mengukur tepian dalamnya ini nih, ya, diameter dalam, kalau dalam hal ini berarti kita cukup memasukkan bagian rahang yang ini. Ya, oke, gitu. Kemudian kita baca skalanya, gitu. Nah, dan juga kita bisa mengukur kedalamannya, gitu. Ini kan punya kedalaman nih. Jadi kita bisa mengukur kedalamannya seperti ini. Kita menggunakan bagian yang belakangnya ini. Jadi nah gitu. Kemudian kita dorong. Nah, sampai mencapai dasar, lalu kemudian kita bisa membacanya. Sekarang kita lihat bagaimana cara membaca skalanya. Oke, saya akan mencoba lagi mengukur. Seperti terlihat, saya mendapatkan ukuran seperti ini. Terlihat di sini garis skala utama terkecil yang terdekat dengan 0 skala nonius
menunjukkan 5,3 gitu. Nah, tapi 5,3 lebih, jadi lebihnya itu berapa? Kita harus mencarinya di skala noniusnya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat garis yang paling berimpit antara skala nonius dan skala utamanya, terlihat kira-kira ada di sini. Ada di angka 65. Jadi kira-kira 5,3 ditambah 0,065. Jadi 5,365. Gitu deh. Nah, sekarang bagaimana kita bisa percaya bahwa hanya dengan melihat dua garis yang berimpit itu betul bahwa skalanya adalah 5,365 gitu ya. Jangka Sorong ini tertera bahwa dia memiliki skala ketelitian 0,05. Nah, itu berarti 0,05 mm itu artinya kalau 0 di skala utama dan 0 di skala nonius berimpit seperti ini, garis yang berdekatan berikutnya yaitu dua garis yang ini, jarak keduanya adalah 0,05. Berarti dua garis berikutnya lagi yang berdekatan itu berjarak 0,10. Berikutnya lagi berarti 0,15 mm dan selanjutnya seperti ini. Nah, itu artinya jika tadi kita mendapatkan hasil ukuran seperti ini yaitu 5,365, dua garis yang berimpit ini tentunya jaraknya adalah 0. Garis berikutnya yang ini berarti jaraknya adalah 0,05 mm. Berikutnya lagi 0,10 mm. Berikutnya lagi 0,15 mm. Dan seterusnya sehingga yang ini jaraknya adalah 0,65 mm. Sama dengan angka yang ini nih. Nah, itu dia sekilas sekali mengenai jangka sorong, bagaimana cara menggunakannya, bagian-bagiannya, dan bagaimana prinsip kerja jangka sorong tersebut. Itu saja mungkin video untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, saya Agung Firmansyah dari Toksis Fisika.